warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Azkia Padang. Di sini saya akan mewawancarai guru SD Negeri 02 Pampangan, yaitu Ibu Indah Amalia, SPD. Bu Indah, boleh perkenalkan diri? Terima kasih Ayu Atika. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia, SPD, berasal dari SD Negeri 02 Pampangan. Hari ini tahun ini diamanahkan mengajar di kelas 5 SD. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama mengajar di SD Negeri 02 Pampangan? Kurang lebih sudah mau menjelang 5 tahun, 4 tahun 5 bulan. Alhamdulillah di SD 02 diangkat pada tahun 2019. Sampai sekarang alhamdulillah mengajar pun tetap di kelas 5. Langsung saja pada pertanyaannya, Bu, yaitu tentang administrasi dan supervisi yang ada di sekolah. Pertanyaan pertama yaitu, kendala apa saja yang Ibu alami pada saat proses pembelajaran? Masalah kendala ya? Iya. Tentu kendala ini tidak asing bagi guru gitu kan. Setiap guru pasti mempunyai kendalanya tersendiri. Yang pasti kita berpusat pada siswa. Terlebih dahulu kita memahami karakteristik siswa. Jadi siswa ini kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Tentu masing-masing mereka ini berbeda-beda karakteristiknya. Nah, yang menjadi kendala adalah pada saat proses pembelajaran itu kita dalam memanage pembelajaran dengan satu media yang mana media ini mampu untuk mengorganisir semua karakteristik siswa tadi. Ada yang video, ada yang visual, audio, visual atau kinestetik. Jadi kendalanya di sini mungkin kita lihat pada zaman sekarang, kita melihat anak-anak zaman sekarang itu pada umumnya mereka itu sudah kecanduan gadget segala macam. Jadi kalau kendalanya itu pada saat kita menerapkan pembelajaran, pada saat kita memberikan materi, itu pada umumnya anak-anak ini fokusnya berkurang. Ya, tapi sesuai dengan penelitian kan, kalau misalnya anak-anak ini kalau udah terfokus sama atau kecanduan game, HP dan lain sebagainya, itu kan memang ada tingkat pengurangan dari otaknya sendiri. Itu udah ada penelitiannya. Nah, disinilah kendala guru menghadapi siswa yang seperti itu. Itu pada saat pembelajaran fokus siswa berkurang, ditambah lagi karakteristik siswa yang sulit kita membedakannya, dan ditambah lagi kondisi seperti fasilitas yang ada di sekolah, sarana prasarana, itu semua cangkupannya menimbulkan sebuah kendala. Namun kendala tersebut insya Allah bisa kami minimalisir dengan memberikan berbagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa dan melatih fokusnya. Jadi sebelum belajar itu kami berikan ice breakingnya terlebih dahulu supaya anak ini menarik dan fokusnya tetap pada pembelajaran. Jadi apapun kendala-kendala yang terjadi pada saat pembelajaran, yaitu tadi siswa tadi itu fokusnya berkurang karena udah di rumah udah sehari main HP segala macam, bahkan mereka sampai begadang sampai jam 3 pun mereka pernah tidak tidur sampai jam 3. Hasil pada saat pembelajaran mereka terkendala, yaitu pada saat menerima materi mereka tidak menyerapnya secara sempurna. Pertanyaan kedua, lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau permasalahan tersebut? Ya, itu tadi. Jadi kita ini kalau sebagai guru harus pintar-pintar mengatur strategi, harus menggunakan metode, media pembelajaran yang terstruktur, yang menarik bagi siswa. Sebelum siswa itu kita berikan materi, kita berikan pembelajaran, maka terlebih dahulu harusnya kita berikan latihan-latihan supaya siswa ini meningkatkan motivasinya dalam belajar. Kemudian ada daya tariknya tersendiri, seperti melakukan ice breaking terlebih dahulu, seperti fisiknya, kita latih fisik senam-senam kecil di kelas, jadi mereka tuh konsentrasi, dan kita berikan pretest, pengetahuan awal terlebih dahulu kita tentukan. Kemudian disinilah kendala anak yang kurang. Disitulah peran guru untuk memainkan strategi pembelajarannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses pengelolaan administrasi siswa di kelas? Ya, kalau pengelolaan sekolah pun memberikan administrasi
buku administrasi tentunya. Nah, di sini ada salah satu bentuk buku administrasi guru yang digunakan oleh guru itu sendiri, yang mana pengelolaan administrasi ini mencakup semua yang ada pada peserta didik. Nah, misalnya data siswa, kemudian data siswa ini ada data pribadi orang tua, kemudian data fisiknya, riwayat penyakit segala macam. Nah, di situ kita kelola dengan baik administrasi ini dalam satu buku ini. Namun tidak hanya dalam satu buku ini, kami juga ada catatan kecil. Misalnya kami buatkan satu buah buku. Itu kebetulan bukunya tinggal juga di sekolah kan. Jadi buku tersebut ada administrasi kehadiran siswa, kemudian ada nilai, kemudian ada buku peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, di sini juga lengkap. Kalau di buku administrasi ini juga lengkap. Di sini ada daftar-daftarnya segala macam, kemudian ada nilai, tata tertib segala macam. Nah, di sini kalau kami diberikan oleh sekolah itu sudah lengkap dalam satu buah buku. Namun pengembangannya tergantung dari wali kelasnya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatur administrasi pembagian tugas dan tanggung jawab siswa di kelas? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di awal tahun ajaran baru itu kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu mengandung beberapa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya seperti pembagian tugas piket, kemudian ada pembagian yang piket-piket untuk melakukan kegiatan seperti literasi awal, seperti misalnya ada kultur segala macam, kita buat kesepakatan segala macamnya. Nah, jadi di situ kita lakukan kita berikan bersama-sama kesepakatan awal. Di situ juga ada pemilihan ketua kelas, perangkat kelas, kita rincikan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat pembelajaran, dan harus apa kita dalam kelas. Jadi pada saat awal pembelajaran atau tahun ajaran baru kita buatlah kesepakatan kelas. Mana nanti kesepakatan kelas biasanya kami buatkan di sebuah dinding. Dinding tersebut kita buatkan pohon kesepakatan kelas, ada segala macam. Jadi mereka tertarik, mereka tahu tanggung jawabnya dan pembagian tugas masing-masing dari anak ini. Seperti misalnya petugas piket yang perempuan, misalnya menyapu, mengepel, ya kan? Kalau laki-laki misalnya menyiram tanaman, lap kaca segala macam, merapikan meja. Jadi semuanya itu sudah terstruktur dari awal, gitu kan? Jadi kita itu harus membuat terlebih dahulu kesepakatan awal dalam pembelajaran supaya siswa ini tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Terakhir Bu, ya, bagaimana cara Ibu mengatur administrasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua di kelas? Jadi sebelum belajar sudah tatap muka sekarang, dulu kan ada daring. Daring itu kita membuat grup, ada namanya grup Forkom, Forum Komunikasi kelas 5. Jadi di sana ada, sampai sekarang pun kami buatkan juga seperti itu untuk membangun komunikasi antara guru dengan murid, siswa dengan guru dan segala macam. Jadi di situ kami buatkan dalam sebuah wadah dalam grup, yaitu forum komunikasi kelas, yang mana di situ kami menyampaikan apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa, kemudian kami kirimkan foto, video pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian itu gunanya untuk orang tua supaya mengetahui apa yang sedang anak mereka lakukan di sekolah gitu. Jadi misalnya ada foto kegiatan, kami kirimkan di situ. Disitulah bentuk dari komunikasi kami. Buatkan Forkom, yaitu forum komunikasi antara guru dengan wali. Baik, itulah hasil wawancara pada Bu Indah Amalia. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.